Fenomena aneh Liga Indonesia. Liga Indonesia jadi salah satu liga teraneh di belahan dunia. Sebab cuma di Indonesia saja berbagai keanehan dalam liga terus terjadi. Yang pertama, pemain bola jadi anggota militer. Cuma di Indonesia saja ada pemain bola saat kompetisi bergulir justru memilih jadi anggota militer, baik itu polisi maupun tentara. Di luar negeri jarang sekali ada pemain bola yang berprofesi sebagai militer. Ada sih Sheriff FC di Moldova yang dimiliki oleh polisi Moldova, tapi para pemain Sheriff FC ini tak semuanya anggota polisi. Keanehan yang kedua adalah supporter rusuh, ada wacana liga di stop. Ada aksi rasisme, ada wacana liga di stop. Tapi ketika ada berbagai kecurangan wasit dan bobroknya kinerja wasit di setiap pertandingan, tak ada yang namanya wacana liga di stop. Di Liga 1 musim ini saja sejauh 5 pekan hampir di setiap pertandingan ada saja keputusan wasit yang salah. Para wasit ini seolah tak mau belajar dari kesalahannya. Apa ini disengaja atau tidak, tak ada yang tahu. Apakah ini ada keterlibatan mafia bola atau tidak, itu pun belum diketahui. Meskipun berbagai kontroversi wasit ini terus terjadi, tapi PSSI selaku pimpinan wasit belum juga ambil tindakan tegas pada para wasit. PSSI selalu berkilas soal wasit yang terlibat match fixing ini akan ditindak oleh Satgas Anti Mafia Bola. Kenapa selalu berlindung di balik itu semua? Kenapa selalu berlindung di balik kata-kata inilah buktinya VAR? Jangan selalu salahkan wasit. Wasit juga manusia yang bisa bikin salah ambil keputusan. Kita akan gigit jika ada wasit yang salah. Selalu itu yang jadi tameng, tapi nggak ada perbaikan. Harusnya mereka ini gentle dan bilang, kami tahu wasit kita ini makin parah. Untuk itu dengan terpaksa liga kami stop dulu untuk memberikan waktu agar para wasit ini dibina lebih dahulu dan dihukum sesuai pelanggarannya agar jadi efek jera. Itu baru gentle. Makanya banyak yang bilang, yang di luar yang bikin kacau, liga yang kena imbas, penonton dibatasi, denda dan sanksi ngalir terus. Giliran yang di dalam bikin kacau, gak ada tindakan. Apa maunya PSSI? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda, tentunya dengan berita-berita seputar Liga Indonesia. Nah, seperti yang udah kita bahas di awal segmen, emang masalah ini tuh seperti apa ya? Seperti benalu yang terus menggerogoti dan melayuti di PSSI kita. Berbagai kritikan, berbagai protes, berbagai usulan. Tapi ya seperti ini terus. Kami juga nggak tahu kenapa nih. Apakah PSSI ini punya terobosan apa? Tapi sampai sekarang untuk masalah wasit ini memang agak susah ya. Agak pusing buat kami mengkajinya seperti apa. Tapi ya sudahlah. Semoga saja akan ada pembenahan dari pihak PSSI soal kinerja wasit kali ini. Nah, lalu ada apa saja sih di Rio Sport untuk edisi kali ini? Nah, ada berita-berita dari Liga Indonesia, Liga 1, Liga 2, dan juga ada Timnas Indonesia. Untuk lebih jelasnya lagi kita akan simak dan bahas sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa sebelum kita bahas semuanya, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Laga Persis Solo kontra Arema FC dipastikan nggak dapat dihadiri penonton. Nah, ini yang kami bilang, yang rugi siapa? Persis Solo kan? Karena Persis Solo nggak akan dapat pemasukan. Lalu supporter Persis pun rugi karena nggak bisa datang dan dukung tim kesayangannya. Padahal ini semua bukan sepenuhnya kesalahan Persis Solo atau supporter Persis Solo. Ya emang sih di pekan 1 sempat terjadi keributan nih antara supporter Persis Solo, tapi itu di luar stadion. Tapi karena laga ini digelar tanpa penonton, bahkan diusir dari Manahan lantaran lawannya Arema kan. Di sini pihak kepolisian takut jika dihadiri supporter akan berakibat adanya supporter Arema yang menyusup dan terjadi kerusuhan lagi. Lah kalau polisinya aja takut ada kerusuhan kan artinya ada mindset Arema ini memang biang rusuh. Kenapa demikian? Coba kalau bukan Arema lawannya, pasti supporter tuan rumah boleh datang dong karena dianggap aman. Ini kan simple, kalau keamanannya saja nggak yakin dan nggak percaya pada tim Arema, lalu apalagi yang harus bikin PSSI ini percaya sama Arema?
Tiap klub yang akan lawan Arema pasti ketakutan, bukan soal takut sama permainan tim Arema, tapi takut adanya kerusuhan. Kalau tiap tim yang akan lawan Arema atau main di kandang lawan Arema tanpa dihadiri penonton, kan yang rugi tim tuan rumah dong. Kan jelas yang bikin salah siapa, yang rugi siapa. Aduh, aneh, dunia terbalik. Dari Persib Bandung, pelatih Persib Boyan Hodak memberikan komentarnya usai Persib mampu kalahkan Persik Kediri di pekan kelima. Di sela-sela usai pertandingan pada para wartawan, pelatih asal Kroasia ini membeberkan pandangannya terhadap tim Persib Bandung. Ya, tentu sangat senang, merupakan suatu kebanggaan bisa berada di sini. Persib adalah tim besar dan juga pendukung yang besar. Tentu Persib tidak seharusnya ada di posisi seperti sekarang ini, dan ini harus jadi lebih baik lagi setelah ini, ujar Hodak yang kami kutip dari bolasport.com. Lebih lanjut, Boyan Hodak mengatakan ada yang salah dengan pola pikir para pemain Persib. Hodak mengaku sudah melihat seluruh pertandingan Persib dan video latihan Persib sebelum dirinya berangkat ke Indonesia. Menurut Hodak, bukan soal siapa saja para pemain Persib dan bukan soal seperti apa metode latihan yang diberikan pelatih Persib sebelumnya. Tapi menurut Hodak, para pemain Persib terlalu nyaman di zonanya dan tak mau keluar dari zona nyaman, atau istilah bahasa Sundanya itu aleman, dikit-dikit pundung, ya gitu deh kira-kira maksudnya. Saya pikir bukan pelatih yang tidak bagus ambil pemain, bukan soal metode latihan yang buruk dari pelatih yang dulu, tapi saya rasa para pemain ini harus berani keluar dari zona nyaman, paksa dan harus dipaksa keluar dari zona nyaman. Kalau perlu, keluarkan lebih dari 100% kemampuan pemain, karena ini akan membangun mental dan pola pikir para pemain, ujar Boyan Hodak yang kami kutip dari bolasport.com. Nah, kan betul, kami saja yang bukan pelatih mikir gitu kok. Para pemain Persib ini tuh aleman, dipaksa latihan keras, banyak trik, cedera lah, inilah, itulah, giliran dikerasin dikit, pundung, ngambek. Dan ternyata Boyan Hodak pun sama melihatnya kayak gitu. Makanya kemarin waktu Persib mau melawan Persik Kediri ini ada video ya yang memperlihatkan para pemain Persib ini digaplokin sama Boyan Hodak. Padahal belum dilatih loh, tapi udah pada digaplokin aja. Gimana nanti kalau latihan ya? Uang pemain Kuala Lumpur City aja nih ya, awalnya tuh ngamuk-ngamuk ketika dilatih Hodak sebab terlalu galak. Tapi efeknya bagus, mental, stamina, disiplin, dan etos kerja pemain KL City ini jadi terbina. Nah, makanya kita akan lihat nih di Persib apakah Hodak ini akan segalak di klub lain, dan apakah para pemain Persib ini akan pundung kalau digalakin. Ya, ini kembali ke manajemen Persib sih ya. Kalau pemain itu pundung dan gak mau ikutin instruksi pelatih, ya pecat aja, cari pemain yang mau ikutin instruksi pelatih, beres kan? Karena kan mikirnya gini, mau ngumpulin prestasi apa cuma ngumpulin bati? Kalau mau pilih prestasi harus beneran, harus serius. Kalau pemain pundung ya udah biarin aja. Kalau nggak betah ya silahkan keluar. Beres kan? Gitu aja kok repot. Nah, yang nanyain soal Madinda, kapan datangnya? Udah dipastikan ya, lawan Bali United udah bisa diturunkan. Kalau nggak hari ini ya besok tiba di Persib. Jadi lawan Bali United nanti udah dipastikan Persib ini full squad. Nah, itu sih harapannya. Dari Persebaya, meskipun sudah ada himbauan dari klub agar bonek tidak hadir di Jakarta sebab ini akan membuat tim Persebaya kembali didenda, tapi rupanya para bonek ini tak menghiraukan dan tetap away ke Jakarta. Para bonek ini menilai bukan berarti mereka ini tak menghargai tim Persebaya dan tim Persija, tapi ini sekaligus bukti protes dan peringatan pada PSSI jika supporter itu bukanlah pemecah, tapi supporter itu adalah alat pemersatu. Para bonek menilai langkah PSSI yang seenaknya bikin aturan larangan supporter away dianggap mencederai nilai sportivitas supporter, atau istilahnya PSSI ini dianggap justru memecah belah supporter bukan mempersatukan supporter. Para bonek mengatakan harusnya PSSI ini cari cara, cari solusi agar penonton tetap puas tanpa harus merugikan supporter dan klub. Supporter tetap aman, klub tetap aman, bukan malah melarang supporter dan mendenda klub. Betul sih, supporter itu sarana pemersatu. Yang tadinya orang dari daerah tertentu kan bisa bertemu dengan daerah lain. Dan emang bener juga harusnya PSSI ini cari cara gimana caranya agar supporter bisa tetap nonton tapi tanpa ada kerusuhan. Bukan malah ngasih denda tapi tanpa solusi. Kalau cuma larangan away ini sulit. Sebab bagi sebagian orang atau sebagian supporter Indonesia, apalagi yang udah fanatik, klub itu nyawa bagi mereka.
Tapi ya kalau gini pun bukan berarti para bonek ini sepenuhnya benar. Mereka ngotot datang ke Jakarta. Kan otomatis nanti yang didenda kan bukan cuma Persija, tapi Persebaya juga didenda. Dan rugi lagi dong klubnya. Udahnya pemasukan dikit terus kena denda terus. Habis deh tuh pemasukan klub. Tapi ya entahlah. Dari Persik Kediri, ada kabar jika laga Persik Kediri versus Persib Bandung kemarin ada supporter Persib atau bobotoh yang nekat datang ke Kediri. Dalam video terlihat jika kedapatan ada kelompok supporter ini disebut bobotoh meskipun tak ada satupun yang memakai jersey Persib, tapi ada spanduk bertemakan biru Persib di sana. Pihak Panpel Persik Kediri sendiri belum memberikan statement apapun saat ini. Seandainya pun benar ada bobotoh di laga Persik Kediri versus Persib, ya penting tidak ada atribut Persib di sana, itu tak jadi soal. Sebab akan dianggap penonton biasa. Tapi jika ditemukan ada atribut Persib di sana, maka siap-siap saja. Bukan cuma Persik Kedirinya akan dihukum, tapi Persib pun akan dihukum. Nah ini yang kami maksud, karena emang faktanya di setiap pertandingan itu pasti ada supporter tim tamu. Tapi selama tak memakai atribut ya apa salahnya? Sebab selama ini antara Persikmania dan bobotoh itu nggak pernah ada masalah, selalu akur. Kan yang penting tertib. Tapi ya itulah peraturan aneh yang dibuat PSSI. Padahal ini tuh cuma gara-gara ketakutan akan adanya kerusuhan. Lah kenapa bisa takut kerusuhan? Sebab pikirannya adalah saat pertandingan Persik Kediri lawan Arema kan, itu beda. Kalau Arema memang di mana-mana pasti akan dimusuhi dan wajar jika terjadi keributan. Coba Arema udah nggak ada di Liga 1, semua pasti aman kan? Supporter bisa away dan bebas away dan nggak ada lagi rasa kekhawatiran. Yang salah siapa itu yang harus diusir, bukannya semua malah nanggung akibatnya. Aduh, PSSI keblinger. Dari Persija, pelatih Thomas Doll mengomentari soal banyaknya pemain Indonesia yang justru ikut akademi kepolisian. Menurut Doll, sepanjang sejarah dirinya menjadi pesepak bola kemudian menjadi pelatih, baru kali ini menemukan pemain bola memilih jadi militer di tengah kompetisi ketimbang sepak bola. Sebab menurut Doll, di luar negeri tak ada yang seperti ini. Sebenarnya di sini tuh Thomas Doll kecewa hilangnya Ferrari lantaran ikut akademi kepolisian. Apalagi ada isu setelah lulus Ferrari ini akan masuk ke Bayangkara FC secara gratis. Ditambah sejumlah pemain muda pun kabarnya pun diiming-imingi atau digoda masuk ikut akademi kepolisian seperti Rizky Ridho, Haril Boamona, Raihan Hanan, Alfreanto Niko, dan Doni Tripamungkas. Nah kalau para pemain ini akhirnya kepincut ikut akademi kepolisian, habis deh skuad Persija. Belum lagi nanti saat FIFA Match Day dan agenda FIFA yang otomatis akan memanggil pemain-pemain senior, ya pasti ompong lah skuad Persija. Aduh, puyeng juga ya. Dari Timnas Indonesia yang kemarin nanya, Bang kok Indonesia di Piala Dunia ini harus lewati paling bawah dulu nih playoff-nya, kenapa nggak sama kayak tim Asia atau tim Asia lain? Ini udah pernah kami bahas ya di video ini nih, videonya nih ini nih. Intinya adalah karena peringkat Indonesia yang berada di bawah 100 dunia yang membuat Indonesia ini harus jalani playoff lebih banyak. Rugi dong kalau gitu. Ya mau nggak mana lagi, itu ya konsekuensi kita sebagai tim yang peringkatnya rendah di FIFA. Tapi yang namanya Piala Dunia itu nggak akan pernah rugi deh. Kenapa demikian? Sebab setiap negara tuh pasti impiannya masuk Piala Dunia. Jangankan masuk putaran final, bahkan playoff aja itu udah banyak keuntungannya loh. Contoh, Indonesia lawan Brunei di playoff. Ini dihitung poin loh. Kalau Indonesia menang lawan Brunei, peringkat Indonesia di FIFA ini bisa langsung naik ke posisi 143 dunia loh. Padahal cuma Brunei lawannya. Ya inilah spesialnya Piala Dunia, ada poin double di setiap pertandingan. Itu cuma playoff 1 loh. Kalau masuk ke babak grup playoff zona Asia ini poinnya lebih gede. Apalagi kalau sampai putaran final. Ini bisa-bisa nih Indonesia bisa ada di ranking 100 dunia kalau masuk ke Piala Dunia. Makanya tiap negara itu berlomba-lomba ingin jadi peserta Piala Dunia. Karena banyak banget keuntungannya. Selain untung duit juga untung peringkat. Dari Liga 2, yuk kita rekap udah ada siapa saja sih pemain asing yang ada di Liga 2. Ini yang udah resmi dan masih trial ya, yang masih rumor nanti aja deh. Yang pertama Persela Lamongan ada Matt Lagos asal Chili, resmi. Yang kedua ada Kosuke Uchida asal Jepang, trial.
Yang kedua ada Persiba Balikpapan, ada Luis Junior asal Brazil resmi, dan Alnori Janger asal Iran. Yang ketiga Persijap Jepara, ada Haru Nakagaki Jepang resmi, lalu ada Koge Suruhara Jepang resmi. Yang keempat ada Persipa Pati, ada Takuto Miki Jepang resmi. Yang kedua ada Junior Santos dari Brazil rumor. Yang kelima Semen Padang, ada Vanderlei Francisco Brazil trial. Yang kedua ada Ryuhei Miyazaki Jepang trial. Yang keenam ada Bekasi City FC, ada EJCL Duasel Chad resmi. Yang kedua ada Ryutaro Karube Jepang rumor. Nah baru itu ya, yang lain masih rumor. Males kalau masih rumor, nanti aja kalau udah deal baru kita umumkan lagi ya. Oke, mungkin itu saja ya pembahasan singkat kita di episode atau di edisi kali ini ya. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport agar kalian nggak ketinggalan berita-berita update terbaru seputar Liga Indonesia beserta pernak-perniknya. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.